Di dalam kereta, seperti ada sesuatu di luar. Gadis itu melihat keluar. Gerbong di depan tiba-tiba terputus. Semakin jauh dari mereka, gerbongnya kini berpindah jalur dan masuk ke terowongan terbengkalai. Rem gerbong kereta itu pun rusak, lalu menghantam tembok pembatas. 6 penumpang menyadari bahwa mereka telah terjebak. Kemudian suara siaran terdengar. Escape Room 2 resmi dimulai. Saat kabel terhubung, seluruh gerbong terhubung pada listrik bertegangan 100.000 volt. Baru saja menyentuh dinding, jam tangan Zoe langsung rusak. Siaran mulai memberikan petunjuk. Mereka menemukan pintu gerbong darurat, serta menemukan sebuah tas yang di dalamnya terdapat handuk dan gagang pintu. Sepertinya bisa untuk membuka ruang kendali. Theo mencoba membuka pintu menggunakan peralatan tadi. Dia berhasil membukanya. Ada mesin koin di dalam sana. Tampaknya mereka harus memasukkan 9 koin. Dan ada petunjuk di atas. Semua iklan palsu harus ditarik. Betulkah ada banyak iklan di kereta? Beberapa hurufnya hilang. Dan Zoe mengetahuinya. Ada 26 pegangan di kereta itu, sesuai dengan jumlah abjad bahasa Inggris. Jadi, Anda harus merangkai huruf-huruf yang hilang dan menarik pegangan yang sesuai agar tidak tersengat listrik. Mereka menemukan karet di dalam tas itu dan memotongnya dengan kunci. Setiap orang memegangnya. Zoe menjadi orang pertama yang menariknya. Sebuah koin pun jatuh. Dia menebak dengan benar. Tapi ketika mereka menarik pegangan, arus di dalam kereta semakin tinggi. Theo tak sengaja menyentuh dinding dan langsung tewas. Sekarang tersisa 5 orang. Nathan mengambil sebuah koin. Mereka berhasil memasukkan 9 koin. Pintu darurat terbuka. Mereka semua berhasil keluar dan mulai berdebat. Ternyata mereka semua adalah pemenang di game sebelumnya. Dan sekarang mereka dipertemukan kembali. Lift sudah berhenti. Pintunya terbuka. Mereka masuk ke suatu tempat. Terdapat brankas mewah di sana. Di depannya ada pintu keluar. Sistem keamanan diaktifkan. Permainan level 2 dimulai. Mereka disambut dengan sinar laser. Brianna terperangkap di sana karena menginjak sebuah jebakan. 2 rekannya segera membantu. Dia akan tercincang jika tidak berhati-hati. Untungnya, Brianna selamat. Siaran tiba-tiba terhubung. Pintu keluar akan tertutup dalam waktu 10 menit. Mereka berlima harus cepat. Mereka menemukan seikat lollipop dan terdapat 2 kunci. Untuk membuka brankas yang tepat, ditemukan 2 kata kunci. Kabinet Sonia, yang satu penuh dengan berlian tajam dan dapat membuat kita terluka. Brankas satunya terdapat tumpukan kertas kosong. Apa masalahnya? Ben ingat saat di mesin ATM. Sepertinya ada sebuah petunjuk. Anda perlu membayar setelah kematian orang yang dicintai. Silahkan masukkan PIN Anda. Membayar setelah kematian orang yang dicintai. Bukankah uang darah? Mereka segera mengoleskan darah ke uang itu. Ternyata berhasil dan menunjukkan kata sandi 0526. Setelah memasukkan sandi, jarum jam di dinding tiba-tiba berubah. New York pukul 12:09, pukul 15:02 di London, dan pukul 12:03 di Shanghai. Stup pembayaran ATM menggambarkan rute sesuai dengan jarum jam itu. 1 menit untuk 1 langkah. Berdasarkan panduan militer, jam 12 lurus, jam 3 belok kanan. Artinya dia harus lurus 9 langkah. Peta di dinding menandai titik awal. Nathan menandai lantai dengan permen lollipop ketika sampai di langkah terakhir. Sebuah brankas tiba-tiba terbuka, tetapi mereka masih memerlukan kata sandi untuk membukanya. Petunjuk ditemukan. Uang bisa mengubah dunia. Jangan biarkan semuanya berhenti. Semua orang bingung. Mereka tidak mendapat petunjuk apapun. Saat ini waktu tersisa 3 menit lagi. Psikologis Nathan mulai terganggu. Dia pun berjalan ke sembarang arah. Lalu Ben memukul kepalanya. 2 rekannya menolong Nathan. Brianna mulai fokus dan sadar bahwa dia harus kembali ke brankas itu. Benar saja, kata sandi itu adalah jebakan. Dia mengeluarkan brankas. Terdapat gambar transparan yang menyerupai sebuah denah. Brianna melemparkan gambar itu pada Zoe. Zoe berhasil menemukan jalan keluar dan mereka segera pergi dari sana. Tidak ada korban kali ini. Belum sempat mereka beristirahat, atap goa itu mulai runtuh. Mereka pun segera berlari dan sampai di sebuah pantai. Brianna menemukan sebuah kamera. Dia menekan tombol. Tiba-tiba cahaya terang muncul. Kamera itu mengeluarkan sebuah foto bertuliskan, "Melempar kesalahan di Hourglass Bay." Mereka pun mencari petunjuk lagi dan tidak tahu jika pasir itu bisa menghisap benda di atasnya. Mereka sudah lama mencari,
dan menemukan detektor logam. Mereka mulai mencari, lalu menemukan sebuah jangkar yang sulit ditarik. Mereka berusaha dan mulai putus asa. Mereka tidak tahu jika sudah mengaktifkan mekanisme yang berada di bawah pasir. Mekanisme penghisap. Saat ini, pasir pantai seperti kolam air mendidih. Ben mengambil jangkar yang akan terhisap. Rekan-rekannya ikut membantu. Baru saja diselamatkan, tiba-tiba Rahel terhisap dan sudah tenggelam. Nathan berusaha menyelamatkannya dengan mengikat sebuah pelampung, dan ia pun menyelam. 3 orang lainnya menarik. Akhirnya Rahel berhasil naik ke permukaan dan selamat. Tapi saat Nathan akan naik, talinya putus. Dia pun terhisap. Mereka tidak punya waktu untuk bersedih. Lalu mereka segera memasang jangkar, kemudian membuka gerbang. Mereka berhasil memasuki rumah dan menemukan kulkas biru di dalamnya. Tapi tidak bisa dibuka karena terkunci. Namun, hanya ada kabel listrik di sebelahnya. Mereka harus menemukan steker. Saat ini, miniatur mercusuar di tiang itu menarik perhatian mereka. Gunung bergetar tiba-tiba setelah tombol ditekan. Siang berubah menjadi malam. Seluruh dunia mulai runtuh dan muncul tangga di mercusuar. Zoe mencoba menaiki tangga. Dia melihat sekeliling dengan teleskop dan menemukan petunjuk. Aku melihatmu. Ben teringat sesuatu. Di pantai barusan, dia melihat manekin. Jadi dia kembali ke pantai untuk mencabut mata manekin, lalu menyerahkannya pada Brianna. Ternyata benar, pintu kulkas berhasil dibuka. Ada sebuah jalan di dalamnya. Tapi saat ini, Zoe masih berada di atas mercusuar. Dia menemukan jalan lain. Kemana mereka harus pergi? Brianna memilih pergi ke dalam kulkas. Ben dan Rahel memilih memanjat mercusuar. Tapi tangga itu mulai hilang. Ben pun terjatuh dan mati terhisap pasir. Zoe dan Rahel berhasil selamat. Mereka keluar di sebuah selokan. Setelah melihat keadaan di luar, mereka pikir sudah berhasil melarikan diri. Tapi kemudian Brianna tiba-tiba muncul. Dan seketika lubang selokan tertutup. Tapi mereka sudah terlambat. Kemudian, kota yang mereka lihat ternyata hanya sebuah ilusi optik. Hal menakutkan terjadi. Akan ada hujan asam yang sangat korosif. Hujan itu akan muncul setelah hitungan mundur selesai. Ketiganya dengan cepat menemukan pintu keluar. Tapi pintu rolling door dengan gambar malaikat itu terkunci. Awan asam sudah di atas mereka. Brianna menaiki tiang dan menemukan kunci, lalu membuka rolling door-nya. Masih ada 10 detik lagi. Namun, ada pintu lain di dalamnya. Ketiganya pasrah. Untungnya, tenda muncul di atas mereka dan melindungi mereka. Kalau tidak, ketiganya akan meleleh. Sekarang hitungan mundur diulang. TV di dalam ruangan mengingatkan mereka untuk menampung air hujan. Sebuah telepon berdering, tapi pintunya terkunci. Mereka harus membukanya dengan air asam. Tapi mereka tidak mempunyai wadahnya. Akhirnya, mereka menemukan 1 botol saus. Waktu tersisa 4 detik. Mereka menyimpan botol itu, kemudian segera berlindung di bawah tenda. Mereka terkena tetesan air hujan. Hujan berhenti. Mereka membuka kunci dengan menggunakan air asam. Tak ada jawaban dari telepon itu. Pasti ada yang terlewat. Hujan asam datang lagi. Mereka berlindung di bawah bilik telepon. Dan Zoe menemukan sebuah payung. Zoe berhasil membuka payung di detik terakhir. Jadi dia pun selamat. Dia menemukan petunjuk di atas payung. Lalu ia melihat ke sebuah pegadaian. Ada gambar 3 cincin. 3 cincin dalam bahasa Inggris. 3 rings adalah jawabannya. Begitu, telepon berdering untuk ketiga kalinya. Mereka menebak dengan benar. Taksi di sebelahnya terbuka secara otomatis. Ketika Rahel dan Brianna akan menaikinya, pintu mobil itu tertutup dan tidak bisa dibuka. Begitupun dengan bilik telepon. Mereka berdua tidak bisa berlindung. Pada akhirnya mereka berdua pasrah dan mati bersama. Zoe adalah satu-satunya yang selamat. Ketika sadar, dia berada di ruang kaca bersama gadis bernama Claire yang terkurung. Dia adalah perancang ruang permainan itu, tapi dia kurung oleh ayahnya. Ayahnya adalah penjahat. Claire merancang jalu di pantai untuk menyelamatkan temannya Zoe. Lihat, Ben masih hidup, tetapi ayah Claire menangkap Ben. Mereka melemparkan Ben ke sauna. Uap suhu tinggi terus-menerus keluar. Ibu Claire juga dibunuh oleh ayahnya dan meninggal di sini. Untuk menyelamatkan Ben, Claire hanya bisa menggunakan komputer di ruang kerja ayahnya. Jadi Zoe harus menyelamatkan Claire dulu. Mereka harus menemukan petunjuk. Hanya ada 3 kesempatan. Claire pernah bermain ini ketika dia berusia 18 tahun. Dan setiap kali gagal, udara di ruangan akan habis. Gambar di layar kiri terus berubah. Mereka masih kebingungan karena terus-menerus gagal. Tiba-tiba Zoe punya ide untuk melihat layar dari samping. Benar saja, dia menemukan sebuah petunjuk. Melalui deskripsi Zoe, Claire tahu kata sandinya adalah rasio emas 1,618.
Tapi sandinya salah. Zoe kembali menganalisis. Akhirnya mereka berhasil menemukan kata sandinya. Saat mereka keluar, pacar Claire tiba-tiba datang, lalu tersungkur, dan ayahnya muncul dengan membawa pistol. Ketika ayahnya lengah, pacar Claire menembaknya. Kata orang Sunda, karma is real. Ayahnya dimasukkan ke dalam sel. Akhirnya Claire menghentikan programnya. Ben terselamatkan. Polisi datang membawa anak buah ayahnya. Claire kembali pada ayahnya dan mengaktifkan sistem untuk membunuh ayahnya. Film pun berakhir. Escape Room 2, film lanjutan dari sequel sebelumnya, berhasil menjadi juara box office. Sequel ini lebih seru dan menegangkan. Ini film yang sangat keren. Saya sarankan kalian untuk menontonnya.